Halo pemirsa, selamat malam. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 60 menit ke depan, saya Reni Armsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, Ketua Nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri memenuhi panggilan Dewan Pengawas KPK untuk yang kesekian kalinya. Pemeriksaan berjalan kurang lebih 2 jam dan dilaksanakan secara tertutup di gedung KPK Jakarta Selatan. Untuk kedua kalinya, Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri dipanggil Dewan Pengawas KPK. Dengan mengenakan kemeja biru muda, Firly tiba di gedung KPK lama sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Sedikit Pak, saya datang memenuhi panggilan Dewas ya. Nanti saya sampaikan setelah itu ya. Oke, makasih ya. Setelah 2 jam diperiksa, Firly keluar namun bungkam 1000 bahasa dan meninggalkan awak media yang menantinya. Sejauh ini sudah 30 saksi diperiksa oleh Dewas KPK terkait pertemuan Firly dengan SEL. Sementara itu penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya Selasa siang menggeledah unit apartemen Essence Kebayoran Baru Jakarta Selatan milik tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sejumlah kendaraan operasional milik di Treskrimsus Polda Metro Jaya nampak terparkir di area apartemen. Sayangnya proses penggeledahan tidak bisa diliput awak media karena akses yang terbatas hanya bisa sampai di depan gerbang apartemen. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajangbati iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersilaturahim ke Pondok Pesantren Syaikuna Kholil Balikpapan dalam rangkaian kampanyenya di Kalimantan Timur. Ganjar menegaskan Indonesia memiliki dana abadi pesantren yang diatur dalam undang-undang dan tinggal mempermudah mekanismenya demi kesejahteraan pondok pesantren. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan kegiatan kampanyenya di Kalimantan Timur dengan bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Syaikuna Kholil Balikpapan. Selain bersilaturahmi, Ganjar mengaku ingin menyerap aspirasi terkait kesulitan pondok pesantren di Provinsi Kalimantan Timur. Terkait hal tersebut, Ganjar menegaskan pemerintah memiliki dana abadi pesantren yang diatur dalam undang-undang. Menurutnya kini tinggal mempermudah mekanisme untuk mendapatkannya demi kesejahteraan pondok pesantren. Setiap di pondok pesantren selalu mendapatkan ilmu-ilmu baru karena ternyata para ulama, romo kiai, bunyai ini mereka bertemu dengan masyarakat. Di Balikpapan, Pak, minyak sulit Pak. Sama seperti yang disampaikan oleh tukang ojek tadi pagi. Pak, pupuk sulit Pak. Di sini ada kilang minyak, di sini ada pabrik pupuk. Maka ini pola distribusi yang mesti kita perhatikan untuk bisa diselesaikan. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini berharap pesantren tetap melahirkan santri-santri berkualitas di masa depan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Faisal Rinaldi, DDI News melaporkan. Sementara itu, rencana Ganjar Mahfud untuk lebih memperhatikan kesejahteraan aparat penegak hukum dengan menaikkan gaji mendapat apresiasi dari Partai Perindo. Rencana Pak Ganjar untuk menaikkan gaji aparat penegak hukum menurut saya patut dihargai karena itu suatu bentuk kelihatannya suatu bentuk apresiasi dan empati yang mendalam dari pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tetapi saya membacanya ini juga pesan terhadap para aparat penegak hukum untuk lebih meningkatkan kinerjanya lagi. Saya pikir begitu.
Calon Presiden Anies Baswedan menggelar kampanye nasional di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan bertemu masyarakat, relawan hingga simpatisan. Sementara itu partai pendukung pasangan Capres-Cawapres nomor 2 akan membangun 1.500 posko pemenangan Prabowo Gibran hingga ke tingkat kelurahan. Teriakan Anies Presiden menggema saat calon presiden nomor urut 1 ini bertemu dengan ribuan masyarakat relawan dan simpatisannya di Gedung Sultan Suryansah, Banjarmasin. Dalam pidatonya, Anies berjanji melakukan perubahan untuk Indonesia, khususnya soal kesejahteraan masyarakat hingga permasalahan sosial lainnya. Kita berkumpul karena kita ingin perubahan. Terpampang tulisan di sana, sembako larang manar, jalan rusak kada dibaiki, betul. Sekolah larang manar, betul. Sebelumnya Anies juga bertemu dengan mahasiswa untuk kampanye dialogis bersama pemilih muda di Kalimantan Selatan. Sementara itu, salah satu partai pendukung Capres-Cawapres nomor urut 2 membuka posko pemenangan Prabowo Gibran di Jawa Tengah. Peluncuran posko turut dihadiri sejumlah pengurus partai pengusung, ratusan relawan, serta ketua tim pemenangan daerah Jawa Tengah Prabowo Gibran. Untuk pemenangan Prabowo Gibran di Jawa Tengah telah dibangun 1.500 posko yang tersebar hingga tingkat kelurahan dan TPS. Meresmikan posko khusus untuk pertempuran di Pilpres ini, Prabowo Gibran. Dan saya yakin ini bukan hanya posko pertempuran, tapi juga posko pemenangan, Mas Bagas, posko pemenangan. Dan kami di TKD dan khususnya di KIM dari 9 partai ini kita insya Allah solid, Mas. Di hari ke-8 kampanye Pilpres, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali bekerja melayani publik. Prabowo berkegiatan rutin di kantor Kementerian Pertahanan, sementara Gibran kembali ke Solo dan berkantor di Wali Kota. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka meminta maaf karena salah menyebut asam sulfat untuk ibu hamil. Pernyataan Gibran itu dikoreksi publik karena yang seharusnya dibutuhkan ibu hamil adalah asam folat. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat yodiumnya terpenuhi nggak? Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka meminta maaf karena salah menyebut asam sulfat untuk ibu hamil. Pernyataan Gibran yang di masa kampanye menyebut ibu hamil membutuhkan asam sulfat dikritisi publik. Bukan hanya sekali salah menyebut, di lain kesempatan yakni di acara diskusi kreatif Gibran juga menyampaikan hal serupa bahwa ibu hamil membutuhkan zat asam sulfat. Atas pernyataannya yang keliru menyebut asam folat sebagai asam sulfat, Gibran meminta maaf. Salah ya? Itu salah mas. Itu kan jadi sorotan itu mas. Oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh mas kalau bukan asam sulfat? Biasanya nanya apa? Asam folat mas. Asam folat. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam folat. Ini jadi sorotan ini. Sorry ya, maaf, mohon dikoreksi. Nutrisi yang diperlukan ibu hamil adalah asam folat yang merupakan jenis vitamin B dan terdapat di makanan kacang-kacangan, jeruk, gandum, dan bayam. Sementara asam sulfat merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk biji mineral, sintetis kimia, pemprosesan limbah, dan penghilangan minyak. Tim Liputan iNews melaporkan. Dia misalnya asam sulfat yodiumnya terpenuhi nggak? Pemirsa, 4 kamar kos di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan dibobol maling setelah penghuni kamar meletakkan kunci di rak sepatu. Pelaku yang merupakan seorang wanita membawa kabur barang-barang berharga dari 4 kamar yang berbeda. Inilah rekaman CCTV aksi pencurian yang terjadi di sebuah rumah kos di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Merasa situasi aman, pelaku langsung naik ke lantai atas dan membawa kabur 2 unit laptop, 2 unit handphone, uang tunai, dan 2 gram emas yang berada di 4 kamar kos berbeda.
Salah satu korban mengatakan, pelaku yang merupakan seorang wanita diduga beraksi dan mengambil kunci kamar kos yang diletakkan di sebuah rak sepatu. Ia menambahkan bahwa dirinya dan pemilik kos tidak mengetahui sosok wanita tersebut. Atas peristiwa itu, korban mengalami kerugian belasan juta rupiah. Kamar itu keadaan kamar memang udah berantakan, rak sepatu udah berantakan, pas dicek tas laptop hilang, terus ada 2 handphone, sama celengan tabungan, sama ada 2 gelang emas juga. Pas dicek ternyata perempuan datang, nggak tahu, saya juga nggak kenal. Kata ibu kos juga belum pernah ngekos di sini, soalnya kan di sini muslimah semua pakai kerudungan, nah dia kesini nggak pakai kerudungan gitu. Korban sudah melaporkan kasus ini ke Polsek Mampang Perapatan dan berharap pihak kepolisian dapat menangkap pelaku. Dari Jakarta, dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Aksi 2 maling motor di sebuah toko di Ciracas, Jakarta Timur terekam CCTV. Panik aksinya dipergoki oleh korban. Pelaku menodongkan senjata api sembari melarikan diri. Upaya pencurian sepeda motor di sebuah toko aksesoris handphone di Jalan Radar Auri, Ciracas, Jakarta Timur pada Senin malam terekam CCTV. Kejadian bermula saat korban dan rekannya tengah berada di dalam toko. Melihat layar CCTV, salah satu karyawan mencurigai gerak-gerik 2 orang pria yang datang dan mendekati sepeda motor milik temannya yang terparkir di depan toko. Kecurigaan tersebut terbukti saat satu orang pelaku tiba-tiba mencoba mencongkel kunci kontak sepeda motor korban. Mengetahui hal tersebut, korban bersama teman-temannya keluar mengejar pelaku. Saat itulah pelaku menodongkan senjata api berkali-kali ke arah korban sembari melarikan diri. Beruntung, sepeda motor korban gagal dibawa kabur oleh kedua pelaku. Menurut karyawan toko, kejadian pencurian motor di tempatnya bekerja sudah keempat kalinya terjadi. Kalau menurut saya sih udah makin marak juga ya di Cibubur dan cepat banget di sini Jalan Radar Auri khususnya di ruko yang ini. Udah ada kali 4 sampai berapa kali lah. Pertama helm, 2 motor berhasil digasak juga gitu. Karyawan toko berharap pihak kepolisian dapat meningkatkan patroli di sekitar lokasi rawan pencurian motor. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polisi menggerebek sebuah warnet di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara yang dijadikan lapak bermain judi slot online. Dalam penggerebekan itu sebanyak 5 orang pelaku judi berhasil ditangkap. Inilah video saat polisi dari Satreskrim Polres Tanjung Balai menggerebek warnet di Jalan DI Panjaitan, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Sejumlah pemain warnet dan operator warnet tidak berkutik dan hanya pasrah saat polisi memergokinya tengah main judi slot online menggunakan komputer. Selanjutnya, puluhan orang yang berada di dalam warnet dibawa ke Mapolres Tanjung Balai untuk diperiksa dan dimintai keterangan terkait permainan judi online. Sebagai barang bukti, petugas juga menyita 4 unit komputer PC, monitor, uang tunai, dan akun judi slot. Kapolres Tanjung Balai AKBP Ahmad Yusuf Afandi mengatakan penggerebekan warnet yang dijadikan lokasi bermain judi online ini dilakukan setelah adanya laporan keresahan masyarakat. Sebanyak 5 orang diamankan petugas, diantaranya pemain dan operator warnet. Setelah dilakukan penyelidikan, diperoleh informasi bahwa beberapa pengunjung sedang bermain judi online jenis slot. Kemudian tim Satreskrim Polres Tanjung Balai yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim melakukan penindakan di lokasi tersebut dan mengamankan 4 orang pelaku permainan judi online dan 1 orang penyedia tempat, yaitu pengelola warnet. Para tersangka dipersangkakan pasal perjudian dan ITE dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Mendesak DPR segera mengesahkan Undang-Undang Desa terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa. Ribuan perangkat desa dari berbagai daerah kembali menggelar aksi turun jalan di depan gedung DPR RI Jakarta. Aksi yang dijaga ketat aparat kepolisian diwarnai dengan bakar ban dan spanduk tepat di gerbang utama gedung DPR.
Aksi unjuk rasa mendesak DPR segera mengesahkan Undang-Undang Desa kembali digelar ribuan perangkat desa dari berbagai daerah di tanah air di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Tak hanya berorasi dan berjoget, sejumlah pengunjuk rasa juga nekat membakar ban bekas dan spanduk tepat di gerbang utama gedung DPR. Seperti aksi-aksi sebelumnya, pada aksi kali ini masa Asosiasi Perangkat Desa seluruh Indonesia mendesak DPR segera mengesahkan Undang-Undang Desa terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Ya, untuk pengesahan RUU dari tahun 2014 sampai untuk dikembalikan semula yang jadi untuk 9 tahun. Suasana yang sempat tegang akhirnya mereda setelah perwakilan perangkat desa diizinkan masuk untuk menemui perwakilan anggota DPR. Selama aksi berlangsung, ruas Jalan Gatot Subroto terpaksa ditutup dan dialihkan ke Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Unjuk rasa ratusan warga desa Gunung Rancak, Sampang, Jawa Timur di kantor cabang bank pemerintah berakhir ricuh. Warga menuntut pihak bank bertanggung jawab terkait dugaan tindak pidana korupsi penyaluran BLT dana desa tahun 2020 di desa mereka. Kericuhan tidak terhindarkan saat massa aksi memaksa masuk dan ingin menyegel kantor bank karena tuntutannya tidak dipenuhi. Aparat kepolisian yang berjaga-jaga langsung menghalau hingga nyaris terjadi bentrokan. Bahkan salah seorang pengunjuk rasa sempat melemparkan plastik pembatas jalan atau road barrier ke arah polisi. Polisi pun bertindak tegas dengan mengamankan 2 orang demonstran lantaran diduga menjadi provokator. Tindakan-tindakan yang menyalahi aturan untuk kita lakukan pengamanan terhadap orang tersebut ya. Sampai ada provokator-provokator lain. Unjuk rasa ini digelar warga desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, Sampang, Jawa Timur di depan kantor cabang pemerintah bank. Warga menuntut pihak bank bertanggung jawab terkait dugaan penyimpangan penyaluran BLT dana desa. Pengunjuk rasa juga meminta pihak Kejaksaan Negeri Sampang tidak menetapkan kepala desa Gunung Rancak sebagai tersangka. Dari Sampang, Jawa Timur, Diwan, iNews melaporkan. Pemirsa, korban tewas akibat erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat terus bertambah. Hingga malam tadi tim SAR gabungan telah menemukan 23 korban tewas di 2 titik di sekitar Cadas, puncak gunung. Tim SAR gabungan hingga malam tadi menemukan 23 korban tewas erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat. Seluruh korban ditemukan dalam kondisi tewas di 2 lokasi berbeda di kawasan puncak Gunung Merapi. Evakuasi korban diupayakan selesai semua Selasa malam. Namun kendala di lapangan seperti cuaca, hujan abu erupsi Merapi, dan medan cukup menyulitkan tim SAR. Sementara selain meninjau penanganan korban tewas, Wakapolda Brigjen Edi juga menyerahkan 5 jenazah yang sudah dievakuasi dan diidentifikasi kepada keluarganya, serta mengunjungi pasien korban erupsi yang selamat dan sedang dalam perawatan. Lokasi pertama itu diperkirakan dengan lokasi kedua itu ada 18 orang. Nah, ini yang akan kita evakuasi sore ini sampai dengan malam. Nanti kita lihat cuacanya, situasinya, insya Allah kita bisa menyelesaikan evakuasi ini. Sebelumnya Selasa pagi, Gunung Merapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat kembali erupsi. Meski ketinggian kolom abu letusan tak terlihat karena tertutup kabut, namun letusan telah mengakibatkan kota Bukit Tinggi dan sebagian Agam kembali dilanda hujan abu. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, fenomena jutaan eceng gondok menutupi permukaan Sungai Bengawan Solo sepanjang hampir 10 km. Populasi eceng gondok bisa berdampak buruk bagi lingkungan karena bisa menghabiskan kadar oksigen air serta mengganggu aktivitas pintu air bendungan. Beginilah kondisi jutaan eceng gondok
yang menutup permukaan sungai tepatnya di belakang pintu air bendung gerak sungai Begawan Solo di Kali Tidu, Bojonegoro, Jawa Timur. Fenomena ini sudah berlangsung sejak sepekan. Tumbuhan berwarna hijau ini berasal dari wilayah hulu yang terseret arus sungai. Populasi eceng gondok bisa berdampak buruk bagi lingkungan karena bisa menghabiskan kadar oksigen air serta mengganggu aktivitas pintu air bendungan. Petugas dari Balai Besar Wilayah Sungai Begawan Solo melakukan evakuasi tumbuhan ini dengan menggunakan alat berat. Udah dari mana ya sebelumnya ya? Sebelumnya kayaknya dari wilayah barat mas. Daerah hulu ya, keseret ya? Iya. Sekitaran mungkin daerah Cepunan lah. Jadi karena airnya mulai naik sehingga keseret ini ya? Iya. Ini kan mengakibatkan nanti pencemaran lingkungan lah. Selain itu di wilayah Bendung Gerak, sebelumnya ledakan populasi eceng gondok juga berlangsung di sekitar jembatan Malo Bojonegoro. Bahkan permukaan yang tertutup eceng gondok diperkirakan mencapai 10 km. Kini banyaknya eceng gondok di wilayah tersebut perlahan mulai terseret ke arus wilayah hilir. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran mengevakuasi ular piton sepanjang 3 meter di permukiman warga Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Saat ditangkap, piton tersebut sedang memangsa seekor kucing milik warga. Evakuasi seekor ular piton di samping rumah warga lingkungan Batu Mali, Kecamatan Muhrum, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berlangsung dramatis. Petugas damkar kewalahan menangkap piton yang sedang memangsa seekor kucing lantaran ular berupaya menyerang petugas. Namun tidak butuh waktu lama, ular sepanjang 3 meter ini akhirnya berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam boks. Pada saat kami tiba di lokasi, kami menemukan ular itu sedang memangsa seekor kucing. Jadi ada kucing yang sedang dibelit, terus kami segera mengevakuasi. Tetapi sayang kucingnya tidak bisa kami selamatkan. Setelah ditangkap, ular kemudian dibawa ke kantor damkar Bau-Bau dan akan diserahkan ke BKSDA setempat untuk dilepas liarkan. Petugas juga mengimbau warga untuk segera melapor ke kantor damkar setempat bila menemukan hewan liar dan berbahaya. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Adi Eba, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden 2024 Mahfud MD bersama Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo bersilaturahmi dengan Kiai dan santri Pondok Pesantren An-Nida Al-Islami di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kunjungan dengan agenda berdialog kebangsaan ini mengajak warga pesantren agar berani menggunakan hak pilih di pemilu 2024. Calon Wakil Presiden Mahfud MD bersama Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo berziarah ke makam pendiri pesantren An-Nida Al-Islami, Syekh Muhammad Muhajirin di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam acara dialog kebangsaan ini, Cawapres Mahfud MD mengajak warga santri melibatkan diri menentukan arah pembangunan bangsa melalui hak suara di pemilu 2024 mendatang. Saya minta warga pesantren yang sudah memenuhi syarat konstitusional besok tanggal 14 Februari tahun 2024 datang ke TPS-TPS untuk memberikan suaranya di dalam pemilu. Negara ini akan baik manakala masyarakatnya berpartisipasi dengan baik di dalam pemilu. Karena kalau orang baik lalu bilang, waduh saya tidak mau ikut memilih, itu calonnya jelek semua. Malah nanti yang memilih orang-orang jelek, yang terpilih orang-orang jelek. Mereka yang mengorganisasikan pertemuan ini sangat antusias, sangat positif untuk mendukung Ganjar Mahfud untuk memenangkan pemilu tahun depan. Jadi saya senang sekali pertemuan tadi, kunjungan ini berhasil dengan baik. Tapi memang jujur sudah layak dan pantas kalau Ganjar Mahfud itu harus menang untuk Indonesia yang lebih baik. Pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud MD akan terus aktif bergerak turun ke masyarakat untuk menggemakan gagasan untuk Indonesia yang lebih baik.
Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo meninjau persiapan Natal Nasional di Gereja Bethany Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Puncak perayaan Natal Nasional nantinya akan digelar pada tanggal 27 Desember 2023 mendatang. Kedatangan Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo di Gereja Bethany Nginden, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur disambut hangat oleh pengurus gereja. Kedatangan Angela yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi digital kreatif ini untuk meninjau kesiapan Gereja Bethany Nginden, Surabaya yang akan menggelar puncak perayaan Natal Nasional 2023. Arahan dari Bu Wamen tadi sudah sangat jelas, garis besar yang harus kami kerjakan, yaitu masalah crowd, masalah parkir, juga masalah keamanan. Puncak perayaan Natal Nasional 2023 rencananya akan dilaksanakan 27 Desember dan dihadiri sekitar 25.000 hingga 30.000 jemaat dari seluruh wilayah Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Memelihara burung merpati free fly dengan dikombinasi perekaman video menjadi tren kekinian yang semakin diminati. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, dalam beberapa tahun terakhir muncul tren memelihara merpati free fly yang bisa diajak pemiliknya jalan-jalan menikmati keindahan pemandangan di lokasi wisata alam. Bahkan beberapa penghobi free fly meletakkan kamera video di punggung merpati sehingga bisa merekam keindahan pemandangan alam dari ketinggian. Inilah suasana pemandangan alam yang diambil dari kamera video merpati free fly yang sedang menjadi tren saat ini. Jika biasanya para videografer mengambil gambar atau video pemandangan alam dari ketinggian menggunakan drone, namun salah seorang penghobi burung merpati di Desa Bangunjiwo, Bantul mengambil video pemandangan alam menggunakan burung merpati. Burung merpati free fly adalah burung merpati yang sudah dilatih untuk mengenal perintah dari pemiliknya sejak masih anakan. Merpati free fly yang jinak ini akan patuh dan menuruti perintah serta aba-aba dari pemiliknya melalui suara peluit. Nah, jadi kenapa kok merpati saya bawa kamera? Karena saya tuh hobi jalan-jalan, saya senang menikmati pemandangan saat merpati itu terbang. Tetapi kalau kita cuma menikmati merpatinya terbang doang, kayak ada yang kurang. Jadi saya juga pengen bisa melihat apa yang merpati saya nikmatin. Jadi apa yang merpati saya lihat di alam-alam bebas itu. Ternyata bahwa ciptaan Tuhan itu sangat indah saat kita melihat dari atas merpati. Dari hobi memelihara dan melatih burung merpati free fly serta penjualan gambar dari merpati free fly, warga Bangunjiwo, Bantul ini ternyata bisa mendapatkan pendapatan yang cukup besar hingga jutaan rupiah. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan QR berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Reni Arumsari pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.